Halo teman-teman, selamat datang di video sejarah Rogo Selo dan Pungangan. Di video ini kita akan mengikuti cerita dari para sesepuh tentang bagaimana wilayah ini terbentuk dari hutan belantara sampai menjadi desa yang kita kenal sekarang. Yuk langsung saja masuk ke ceritanya. Pada masa lampau, wilayah ini masih berupa hutan lebat bernama Gung Liwang Liwung. Disinilah datang sosok sakti bernama Ki Gede Rogo Selo, tokoh yang pertama membuka wilayah ini dan mulai membangun kehidupan. Beliau dikenal sebagai pelopor terbentuknya masyarakat di sini. Namun kehidupan awal tidak berlangsung mudah. Orang-orang yang mulai tinggal di wilayah ini sering hilang secara misterius. Ternyata ada raksasa hitam bernama Buto Ireng yang mengganggu dan memangsa manusia hingga penduduk hidup dalam ketakutan. Melihat keadaan itu, datang Pangeran Liwat, seorang pendekar sakti. Beliau melihat langsung bagaimana Buto Ireng mengacaukan kehidupan manusia. Terjadilah pertarungan panjang antara keduanya. Berlangsung berhari-hari. Akhirnya Pangeran Liwat berhasil melemahkan Buto Ireng hingga makhluk itu lenyap dari wilayah ini. Sejak saat itu, keadaan kembali aman. Setelah wilayah kembali tenang, Ki Gede Rogo Selo, Ki Gede Kigeru, dan Pangeran Liwat mengadakan musyawarah dengan para sesepuh. Dari musyawarah itu lahirlah pembagian wilayah awal menjadi 4 kampung. Kopen, Empungangan, Embledu, dan Empliken. Pembagian ini dilakukan supaya masyarakat lebih tertata. Dalam musyawarah lanjutan, para tokoh seperti Mbah Nyai Perah Putih, Rakidin, Mbah Budo, Mbah Tunggal, Mbah Nge Peniten, dan Syekh Darwasi membahas penamaan wilayah. Nah, kedudukan masyarakat, kula selaku ya tokoh masyarakat. Jadi kula tokoh masyarakat termasuk niku lah masalah kegiatan-kegiatan hariane ya kula ten sekolahan ya sambil lah wong desa sambil tani ya sambil tani lah beberapa kali sekolahan yo aring kebon atau niku. Nah niku selaku juru kunci Mbah Gede Atas Angin kurang lebih mulai dari 2 Februari 2007. Jadi 2007 kula selaku juru kunci. Jadi soal juru kunci ini turun temurun Pak dari keluarga ke keluarga gitu. Enggak turun temurun. Dulu itu kakek saya, setelah itu ayah saya tidak. Lah baru ini saya sebagai putunya menjadi juru kunci. Lah untuk menjadi seorang juru kunci itu apakah membutuhkan syarat yang khusus Pak atau langsung ditunjuk oleh juru kunci sebelumnya? Enggak ada aturan khusus, enggak. Hanya kehendak masyarakat. Tugas sebagai juru kunci itu bagaimana Pak? Nah, tugasnya sebagai juru kunci itu kan menerima tamu apabila ada yang membutuhkan, misalnya ada orang datang ingin ziarah atau tawasul di makom Mbah Gede Atas Angin, itu saya yang mengantarkan. Kewajiban saya itu mengantarkan atau membuka pintu makom untuk siapa saja, untuk para ziarah. Untuk para ziarah di situ mengantarkan, membukakan, ya mempersilahkan para tamu ziarah itu jamaah-jamaah itu yang ingin membutuhkan tawasulan lewat saya ya bisa. Yang penting saya membuka pintu untuk para ziarah atau yang akan tawasulan di tempatnya Mbah Atas Angin. Jadi awal mula desanya terbentuk itu bagaimana? Oh, ya masalah terbentuk desa sini atau asal usulnya ya. Kok di sini ada desa. Nah, dulu itu zaman dulu sebelum ada desa-desa, zaman itu masih hutan belantara. Masih hutan belantara. Kalau orang dulu ya masih Gung Lewang Lewung. Oh, Gung Lewang Lewung ya. Gung Lewang Lewung itu tidak ada manusia, belum ada manusia. Lah di sini itu katanya itu
isinya itu hanya jin, setan, merayangan, ilu-ilu, banaspati. Itu dulu. Nah, pada saat itu ada nujum ngerum. Nujum ngerum itu datang ke sini, yaitu zaman dulu katanya nandur manusia, menanam manusia. Jari wong tua nandur manusia. Yang namanya di sini adalah Ki Gede Rogoselo. Ya, Ki Gede Rogoselo itu datang sini membawa manusia untuk ditempatkan di sini. Setelah ada desa, setelah ada kampung, itu manusianya itu habis dimakan, yaitu seperti apa namanya, buta hitam. Mendengar pada abad kurang lebih 14. Nah, setelah itu kan yaitu pada saat pemerintahan dulu, pemerintahan ya Mataram atau apa ya, Mataram, yaitu Cirebon itu mengutus yaitu Pada intinya, melihat keadaan itu datang Pangeran Liwat, seorang pendekar sakti. Beliau melihat langsung bagaimana Buto Ireng mengacaukan kehidupan manusia. Terjadilah pertarungan panjang antara keduanya, berlangsung berhari-hari. Akhirnya Pangeran Liwat berhasil melemahkan Buto Ireng, hingga makhluk itu lenyap dari wilayah ini. Sejak saat itu, keadaan kembali aman. Alasannya itu muridnya Sunan Kalijogo apa nggih? nah, mengatakan memang pada umumnya seperti itu. Sebetulnya bukan murid, sebenarnya teman. Mbah Tasangin itu kedudukannya itu dengan wali-wali itu sama. Nah, Mbah Tasangin setelah dulu kan datang ke sini, datangnya di sana di Kabupaten Probolinggo malahan. Nah, setelah itu kan Demak kan menjadi negara Demak, bukan Majapahit. Nah, pada saat itu Mbah Atasangin bertemu dengan Mbah Sunan Kalijogo. Nah, saya luruskan, pada saat pemerintahan Demak kan dalam perjalanan penyebaran agama kan bukan di Demak saja. Mbah Sunan Kalijogo penyebar agama sampai Cirebon. Nah, di situ bertemu dengan Mbah Gede Atasangin. Nah, setelah Mbah Gede Atasangin bertemu, kita kan sama-sama ulama kiai, lah diajak ke Demak Bintoro sebagai sesepuh, sebagai tokoh agama nang kono. Nah, lah saat itulah Mbah Atasangin kok nang Mataram, kono itu Demak Bintoro itu pecah, rebutan kedudukan kan antarane anake podo anak kan gelut, pecah kan namanya apa, menjadi raja itu Sutowijoyo dipindah nang Pajang gelut karo karo Sutowijoyo pindah maring Mataram. Lah nang Mataram kuwi lah Mbah Tasangin mengikuti dalam perjalanan Mataram. Kaya ngono ya tokoh selain Mbah Gede Atasangin ya Mbah Sunan Kalijogo. Nanging pada umumnya orang itu mengatakan bareng apa Mbah Atasangin kuwi anake Mbah Gede Mbah Sunan Kalijogo, saben itu teman bareng sak leteng. Dan salete ketemunya nanti, ketemunya nang wilayah Probolinggo dalam penyebaran angkono. Itulah perjalanan sejarah Rogoselo dan asal-usul desa Pungangan. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan mengenalkan kembali warisan para leluhur. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.